أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Jemaah salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah kali ini perkenan khatib berwasiat untuk diri sendiri dan untuk para jemaah sekalian agar sama-sama senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan menjalankan perintahnya ataupun dengan menjauhi segala larangannya. Karena tidaklah kita semakin mulia kecuali dengan bertakwa. Allah Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Hujurat 13. Salah satu tanda sempurnanya iman seseorang ialah menegakkan syariat amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia menuju kebaikan dan mencegah merebaknya perbuatan keji dan munkar di lingkungannya. Masyiral muslimin hafizakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat ini marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lutan idh qala liqaumihi yata'tuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami telah mengutus Nabi Lut ketika dia berkata pada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di antara kamu sebelum kamu di dunia ini. Al-A'raf ayat 80. Perbuatan keji apa yang telah dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat selanjutnya, innakum lata'tuna ar-rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Al-A'raf 81. Orang yang melakukan perbuatan homoseksual Allah sebut sebagai orang yang melampaui batas. Atatuna dhukrana minal alamin. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara kamu berbuat homoseksual? Wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan oleh Rabbmu untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Asy-Syu'ara 165 166. Perbuatan keji yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut inilah yang akhirnya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya yang sangat pedih. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Perilaku yang sekarang disebut LGBT ini merupakan tindakan kejahatan. Islam menyebut pelakunya dengan sebutan yang sangat buruk, antara lain dengan sebutan al-mujrimun, para pelaku kriminal, al-mufsidun, pelaku kerusakan, al-zalimun, orang yang menganiaya diri dan orang lain. Masalahnya saat ini penyakit LGBT begitu mudahnya masuk hingga ke dalam rumah kita tanpa kita sadari. Penyakit penyimpangan seksual ini mudah sekali menjangkiti anak-anak kita. Bahkan tidak sedikit sumbernya berasal dari orang tua yang juga adalah pelaku LGBT. Bagaimana cara homoseksual masuk ke rumah kita? Setiap kita, terutama orang tua, memiliki kewajiban untuk menjaga keluarga kita masing-masing dari penyakit penyimpangan seksual semisal LGBT ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. At-Tahrim ayat 6. Anak kita adalah generasi penerus keluarga juga bangsa. Mereka adalah generasi umat yang akan meneruskan perjuangan dan peradaban di masa mendatang. Apa jadinya jika di antara anak-anak kita akhirnya ada yang terjangkit penyakit homoseksual atau LGBT ini? Na'udzubillah. Lantas bagaimana cara penyakit homoseksual ini menjangkiti anak-anak kita? Anak-anak kita dapat terjangkit penyakit ini melalui handphone yang saat ini menjadi benda yang paling sering mereka pegang setiap hari. Jemaah sekalian, kita perlu waspada ketika kita terlalu membebaskan anak-anak kita dalam menggunakan handphone, mengakses internet, melihat tayangan YouTube ataupun media sosial lainnya. Kenapa? Karena melalui platform itulah penyakit homoseksual dipromosikan. Saat ini promosi perbuatan homoseksual atau LGBT dilakukan secara masif dan sistematis. Ada yang berbentuk tulisan untuk menyasar masyarakat yang suka membaca. Ada yang berbentuk gambar kartun atau animasi untuk menyasar kalangan anak-anak yang suka dengan animasi. Ada yang berbentuk video menyasar masyarakat yang suka menonton YouTube, ataupun ada yang menyasar berbentuk suara menyasar untuk kalangan yang suka mendengarkan radio. Pihak-pihak yang mempromosikan perbuatan kaum LGBT ini tidak main-main, mereka serius mempromosikan. Pada tahun 2013 di Bali,
seluruh organisasi LGBT di Indonesia berkumpul dan membuat laporan resmi ke PBB melalui USAID dan UNDP dengan judul Hidup sebagai LGBT di Asia, Laporan Nasional Indonesia. Dalam laporan tersebut mereka menyebutkan ada 119 organisasi LGBT yang menyebar di 28 dan 34 provinsi. Di Indonesia ada 5 juta gay dan 7 juta waria. Jawa Barat sendiri memegang rekor tertinggi dengan 300.000 gay. Di antaranya Bogor tercatat 6.224 waria dan 2.672 gay. Oleh karena itu, kita para orang tua tidak boleh memandang enteng masalah fenomena LGBT ini. Kita harus serius. Kita juga jangan kalah serius dalam melindungi generasi muda kita dari perbuatan yang jelas-jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Masyarakat muslimin, hafizakumullah. Profesor Dr. Abdul Hamid Al-Huda, seorang dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia, menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan akibat LGBT. Pertama adalah dampak kesehatan. Dari hasil penelitiannya, sebanyak 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit-penyakit menular dan rentan terhadap kematian. Rata-rata usia gay adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika terkena AIDS. Pada akhir tahun 2022 di Kota Bogor tercatat 132 orang positif HIV karena perbuatan LSL atau laki suka lelaki. Kedua, dampak sosial. Seorang gay akan sulit mendapatkan ketenangan hidup karena selalu berganti-ganti pasangan. Sebuah penelitian menyatakan seorang gay mempunyai pasangan antara 20 hingga 106 orang per tahunnya. Sebanyak 43% gay yang diteliti menyatakan bahwa seumur hidupnya mereka melakukan aktivitas homoseksual dengan 500 orang. Sebanyak 28% melakukannya lebih dari 1.000 orang dan 79% melakukannya pasangan kencan hanya dengan satu malam saja. Data terakhir tahun 2019, jumlah pelaku LGBT di Kota Bogor berjumlah 4.928 orang. Salah satunya datanya didapatkan melalui kegiatan voluntary counseling testing yang dilakukan di lapangan tersebut. Penyebaran pelaku LGBT di Kota Bogor sendiri ada terdapat 39 titik. Ketiga, dampak pendidikan. Penelitian membuktikan bahwa pasangan homo menghadapi permasalahan putus sekolah dan kuliah 5 kali lebih besar daripada siswa atau mahasiswa normal karena mereka merasakan ketidaknyamanan karena perilaku, gaya, dan kasus pelecehan dipaksa keluar dari sekolah ataupun kampus-kampus. Semuanya sudah terjadi di Kota Bogor. Bahkan tidak tanggung-tanggung perbuatan ini terjadi di perguruan tinggi Islam yang ada di Kota Bogor. Keempat, dampak keamanan. Kasus kekerasan terhadap anak di Bogor tercatat lebih dari 1.424 kasus kekerasan seksual. 771 adalah kasus sodomi, 551 kasus pencabulan, 122 kasus perkosaan. Sementara itu beberapa tahun belakangan ini data menunjukkan telah terjadi lebih dari 25 kasus pembunuhan sadis dengan latar belakang kehidupan pelaku dan atau korban dari kalangan homoseksual atau lesbian. Saudaraku jemaah salat Jumat, rahimahullah. Melindungi masyarakat dari penyimpangan kaum LGBT ini tidaklah mudah. Seluruh elemen mulai dari perangkat pemerintah, presiden, gubernur, wali kota, hingga pengurus RT, ormas, dan tokoh agama harus bahu-membahu menyelamatkan generasi muda kita. Dalam lingkup keluarga kita harus bisa mengupayakannya. Bahkan lingkup keluarga merupakan kunci terpenting dalam menyelamatkan anak bangsa dari penyimpangan moral yang undang murka dan azab Allah Subhanahu wa taala ini. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh kepala keluarga dalam melindungi anak-anak dari penyakit kaum LGBT? Pertama, terapkan adab Islami dalam keluarga, mulai dari adab berpakaian, adab tidur, adab bertutur kata, dan adab bergaul. Dalam Islam ada perintah untuk memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam Islam seorang laki-laki tidak boleh berpenampilan seperti perempuan, atau sebaliknya anak perempuan berpenampilan seperti seorang laki-laki. Dalam Islam ada syariat tentang mahram. Semua syariat ini tujuannya untuk menghindarkan manusia dari berbagai macam dampak negatif, dan orang tua harus benar-benar bisa menjadi contoh dalam hal ini. Kedua, bagi orang tua yang memberikan pelonggaran kepada anak-anak untuk menggunakan handphone, jangan biarkan anak terlalu bebas dalam menggunakannya. Orang tua harus berusaha memahami perkembangan teknologi supaya bisa mengendalikan anak dalam menggunakan handphone mereka ketika mereka mengakses internet, YouTube, sosial media, ataupun animasi kartun dan game online lainnya. Ketiga, memilih lembaga pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita.
Lembaga pendidikan terbaik bukan hanya sekedar lembaga pendidikan yang memiliki peringkat bagus dalam prestasi nilai, namun lembaga pendidikan yang terbaik adalah lembaga pendidikan yang bisa membentuk karakter positif dari diri anak di samping keberhasilan dalam mengukir prestasi belajar. Apa artinya anak mendapatkan ranking 1 tapi hobinya nonton pornografi? Apa artinya anak berprestasi di kelas jika durhaka kepada orang tua? Apa artinya anak mendapatkan predikat siswa cerdas jika sholat 5 waktu mereka tinggalkan? Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah masya Allah. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallimu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, jika pelaku homoseks bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat nasuha, kemudian mengganti perbuatan jahatnya dengan kebaikan, ketaatan dan taqarrub kepada Allah, serta menjaga pandangan dan kemaluannya, maka dosanya akan diampuni dan akan menjadi ahli surga. Perlu diingat bahwa hampir semua kasus penyakit LGBT diselesaikan oleh Allah Ta'ala dengan cara mendatangkan bencana asal. Hampir semua kasus LGBT, mulai dari zaman kaum Lut hingga sekarang, Allah selesaikan tidak pernah melalui jalur dakwah, tetapi melalui sebuah azab. Baik azab itu berupa pribadi maupun azab secara umum. Di antaranya dikenakan penyakit HIV/AIDS terhadap diri pribadi sendiri oleh pelakunya, atau kematian sehingga mendapatkan kematian, dan kemudian azab secara massal seperti bencana alam berupa tsunami dan likuifaksi. Oleh karena itu, agar kita bisa selamat dari murka Allah dan azab Allah Ta'ala, ada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Lut alaihissalam ketika ingin menyelamatkan diri dan keluarganya, dan doa ini dapat kita amalkan setiap saat, dan doa ini Allah Ta'ala abadikan di Al-Quran dalam surat Asy-Syu'ara ayat 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Demikian khutbah Jumat tentang bahaya LGBT yang dapat saya sampaikan. Tentu masih banyak ikhtiar yang dapat kita tempuh untuk melindungi anak-anak kita dan keluarga kita dari penyakit tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga kita dapat menyelamatkan masyarakat dari bahaya LGBT, sehingga bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia memiliki peradaban yang maju sesuai dengan fitrahnya dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والصهيونية والمشركين. اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم إنك على كل شيء قدير والإجابة الجدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
استووا استقيموا واعتدلوا وأقيموا الصفوة والقياس صلوا وسلموا تقدم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Oh, duluan ya. Iya, iya. Ya, teman yang sedang menonton YouTube nanti pasti melihat ini baru sholat Jumat baru selesai. Ini tadi khotib Bapak Ustadz Khairun Nas, kemudian muadzin Bapak Didi.